Oke, udah ke-record kah? Mohon izin saya share screen Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa tampil PowerPoint-nya. Oke, kita masuk di materi kedua malam hari ini. Mudah-mudahan tidak berat Bapak Ibu menerima materi ya. Salah satu dari dimensi pembelajaran abad 21 itu adalah self-regulation. Pada bagian ini kita akan mencoba memahami apa sih self-regulation dan apa sih pentingnya self-regulation ini di dalam pembelajaran abad 21. Nah, Bapak Ibu bisa lihat regulasi diri ya, itu kalau di ini materi ini udah di-translate ya dari materi yang Pak Bahar tadi buka di Microsoft Learn. Gimana ya Microsoft Learn? Mohon maaf kalau jaringan saya agak lelet Bapak Ibu. Di bagian ini ya. Ya, ini self regulation. Nah, ini. Jadi di bagian sini udah kemudian ditranslate, kemudian memudahkan Bapak Ibu ya. Sebenarnya lebih mudah kalau ditampilkan di sini, tapi mungkin banyak teman-teman Bapak Ibu guru yang kurang memahami kalau pakai bahasa Inggris. Jadi coba ditranslate ke bahasa Indonesia dan dibuatkan dalam bentuk PowerPoint. Jadi pada dasarnya sama Bapak Ibu boleh belajar di learn.microsoft.com ini, dan boleh juga Bapak Ibu untuk memudahkan Bapak Ibu silahkan pelajari kembali di PowerPoint yang sudah saya masukkan di kelas Teams. Nah, kita berbicara tentang self-regulation atau regulation self. Nah, deskripsi dari regulation self ini itu dikatakan terjadi ketika siswa itu secara sadar mampu mengatur, memantau, mengevaluasi, dan pada akhirnya siswa itu dapat mengendalikan pembelajaran mereka sendiri. Nah, itu self-regulation. Kalau selama ini Bapak Ibu ya, di pembelajaran sebentar, aduh ada gangguan lagi nih. Aduh. Bentar ya Bapak Ibu. Apa sudah bisakah tampil layar saya Bapak Ibu? Bisa terlihat layar saya Bapak Ibu? Bisa, Bu. Tampak ya. Ya, oke, terima kasih. Kalau kita melihat ya, pembelajaran kita selama ini Bapak Ibu, ya, di sekolah-sekolah, ya ini latar belakang kenapa regulasi diri itu perlu gitu. Self regulation itu perlu di pembelajaran abad 21. Karena kita melihat bahwa selama ini desain pembelajaran di sekolah kita itu lebih difokuskan untuk seperti yang dikatakan Pak Bahar tadi ya, untuk memenuhi kebutuhan ekonomi industri. Bahwa siswa itu dipersiapkan hanya untuk mereka masuk ke dunia kerja gitu. Nah, hal ini akhirnya berlaku pada hampir semua sekolah gitu. Semua sekolah itu menerapkan aturan di mana aturan itu berfokusnya pada guru. Guru mengatakan kalau ibu guru masuk tidak ada yang terlambat ya, mengerjakan tugas harus tepat waktu ya. Jadi semua aturan-aturan itu, semua regulasi yang ada di dalam kelas kita itu diatur oleh guru gitu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah kita guru ini mempersiapkan siswa-siswi kita itu nantinya punya disiplin gitu, punya tanggung jawab. Nah, itu yang pemikiran kita seperti itu selama ini. Kata Pak Bahar juga tadi bahwa buku-buku yang digunakan konteks pengetahuannya itu hanya berorientasi bagaimana siswa kita itu nanti keluarnya itu bisa menempati pekerjaan-pekerjaan tertentu di kantoran, di perusahaan gitu. Nah, sementara Bapak Ibu dengan kondisi demikian siswa itu
menyelesaikan, ibarat ya kalau di sekolah saya melihat bahwa siswa itu hanya sekedar menggugurkan kewajiban gitu. Yang penting saya udah kerja. Ada kadang guru yang mengatakan yang penting kamu kerja, entah kamu mau nyontek atau entah kamu mau apa gitu. Nah, yang penting tugas kamu itu selesai dan dikumpulkan. Kenapa? Karena kita lebih berorientasi bagaimana siswa itu punya nilai gitu, bukan bagaimana siswa itu menguasai materinya. Nah, ini yang kemudian membawa pribadi siswa itu tidak bisa mengerjakan sesuatu itu, belum mampu memantau sampai di mana kemampuannya. Karena selama ini dia mengerjakan sesuatu bukan karena keinginan dia, bukan karena dia merasa bahwa ada tanggung jawab di dalam yang harus dia tuntaskan untuk menyelesaikan tugasnya. Hanya sekedar supaya ibu guru saya tidak marah, ibu guru saya tidak mencari-cari saya lagi. Nah, itu kenapa self regulation itu penting, Bapak Ibu. Kita ingin menanamkan ke diri siswa kita untuk dia bisa bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang kita kasih, yang Bapak Ibu berikan, tanpa Bapak Ibu harus menekan gitu, memberi pressure kepada siswa. Jadi karena siswa takut maka dia menyelesaikan. Maka itu tidak ada nilai plus yang bisa dia terima dari situ. Nah, saat ini Bapak Ibu, perubahan teknologi yang sangat cepat itu memaksa siswa kita, termasuk kita sendiri ya, bisa beradaptasi dengan cepat dengan perubahan, dengan cara-cara baru dalam berkomunikasi, dalam belajar, dalam bekerja, dan dalam kehidupan gitu. Jadi kita sering melihat bahwa ada siswa kita gitu, alumni misalnya ya, ketika kita ketemu tadinya kerja di sini, kemudian tadinya kerja di sana, satu pekerjaan kemudian pindah ke pekerjaan lainnya dengan berbagai industri. Nah, jenis pekerjaan ini munculnya akhir-akhir ini Bapak Ibu karena adanya perubahan teknologi. Nah, kira-kira apa kaitannya dengan regulasi diri? Nah, menghadapi kehidupan di era abad 21 ini, maka siswa itu kita harus persiapkan untuk bisa bertanggung jawab atas hidup dan pekerjaan mereka. Nah, inilah pentingnya self regulasi. Kenapa perlu dimensi self regulasi ini masuk ke dalam pembelajaran abad 21? Karena konsep dari self regulasi ini kita akan mempersiapkan siswa kita itu bisa bertanggung jawab dengan pekerjaan nantinya, bisa terlibat sepenuhnya dengan komunitas mereka, mampu terus belajar di luar usia sekolah ya. Jadi jangan setelah usia sekolah kemudian berhenti belajar. Nah, kita mempersiapkan siswa kita ini dapat bekerja dengan pengawasan minimal. Jadi tidak karena ada yang mengawasi kemudian dia bekerja, tidak karena takut dengan pimpinan kemudian dia bekerja. Jadi kita membangun self regulasi siswa kita itu untuk siap menghadapi tantangan di kehidupan nyata ya. Kalau tadi Pak Bahar membahas tentang pemecahan masalah, nah di sini bagaimana siswa itu bisa mengatur dirinya sendiri gitu, memantau dirinya sendiri, mengevaluasi dirinya sendiri, bahkan dia bisa memberi bisa merefleksi dirinya sendiri dari pekerjaan-pekerjaan. Kalau kita bawa ke konteks pembelajaran, berarti dia bisa melihat apakah hasil saya ini udah maksimal, apakah karya saya ini yang akan saya kumpulkan ke Bapak Ibu guru itu sudah bagus gitu. Jadi yang itu yang coba dibangun atau dibawa dalam konsep self regulasi ini. Jadi pada akhirnya kita berharap bahwa siswa kita itu bisa bisa merefleksi dirinya dan bisa menerima feedback untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensinya lagi gitu. Saya coba ke berikutnya. Dari pembahasan kita kali ini Bapak Ibu, kita tadi kalau Pak Bahar menjelaskan bahwa ada objektifnya, ada tujuannya, maka di sini kita akan coba membahas apa sih sebenarnya gagasan atau ide self regulation ini dan bagaimana self regulation ini kemudian bisa
kita bawa ke pembelajaran jangka panjang gitu. Karena self regulation itu Bapak Ibu tidak bisa kita tanamkan kepada siswa dalam waktu yang singkat. Jadi butuh proses. Butuh proses untuk siswa kita itu bisa bertanggung jawab dengan apa yang kita berikan. Butuh proses untuk siswa itu bisa menyelesaikan sesuatu dengan mampu merefleksi dirinya. Jadi tidak instan. Oleh karena itu ada 3 hal yang perlu kita bahas ya, kita lihat dalam konsep self regulation ini. Yang kedua adalah apakah siswa kita itu bisa merencanakan pekerjaan mereka sendiri. Nah, berarti kita mengajari mereka untuk self regulationnya itu dalam tujuan bagaimana mereka itu bisa mandiri gitu, mencoba bekerja sendiri. Bapak Ibu hanya cukup menjadi coachnya, menjadi pendamping, mengarahkan mereka siswa-siswi kita ini di dalam pembelajaran gitu. Kemudian bagian terakhir adalah berkesempatan untuk mereka mereka bisa merevisi pekerjaannya sendiri dan bisa menerima feedback atau umpan balik dari apa yang sudah mereka pelajari. Nah, selanjutnya materi dalam kegiatan di modul ini nanti Bapak Ibu akan mencakup pertanyaan-pertanyaan. Jadi nanti akan terjawab pertanyaan-pertanyaan, apa sih gagasan besar dalam regulasi diri itu dalam self regulation. Kemudian apa yang dimaksudkan dengan aktivitas jangka panjang tadi di gagasan ide besarnya gitu. Kemudian seberapa penting mendefinisikan tujuan pembelajaran dan kriteria keberhasilan sebelum melakukan suatu pekerjaan. Nah, ini akan banyak kita kulas di rubrik Bapak Ibu. Kalau kita melihat ini kita masih bingung ini arahnya kemana gitu. Baik, kita langsung jadi peta konsepnya itu seperti ini. Mengembangkan kemampuan regulasi diri, kita akan mencoba melihat dalam regulasi diri itu gagasan ide apa saja yang bisa kemudian konsepnya kita terapkan ke pembelajaran kita untuk membangun self regulasi siswa kita. Kemudian bagaimana prakteknya dalam pembelajaran, bagaimana rubrik untuk menentukan tahap-tahap bahwa pembelajaran kita itu sudah menerapkan konsep self regulation ini. Apakah kita sudah menerapkan konsep regulation itu di dalam desain pembelajaran yang kita buat gitu. Kemudian bagaimana decision tree-nya. Baik, nanti di bagian modul ini Bapak Ibu tinggal buka learn.microsoft.com, itu ada video yang bisa mengantarkan Bapak Ibu memiliki pemahaman awal tentang self regulation. Nah, satu gagasan ide bagaimana merencanakan petunjuk atau instruksi yang bisa mencakup kesempatan untuk siswa itu bisa mengatur dirinya gitu. Bisa self regulation kan mengatur diri ya. Bagaimana kita merencanakan mendesain satu proses pembelajaran dengan instruksi-instruksi yang detail, di mana di dalamnya itu mencakup kesempatan bahwa dengan desain seperti ini, dengan pembelajaran seperti ini, siswa saya itu sudah memiliki kesempatan untuk mengembangkan self regulation-nya. Nah, saya lanjut saja. Ini banyak sekali slide-nya Bapak Ibu kalau mau diikuti ya. Nah, beberapa kemungkinan pendekatan yang bisa kita kembangkan untuk mendorong regulasi diri siswa. Pertama, apakah siswa itu lebih baik sebentar. Tata ambil mochi dulu. Ini mochi lagi. Sana. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, pertimbangan yang bisa menciptakan kesempatan belajar. Yang pertama bahwa lebih baik bagi siswa dibandingkan pelajaran tradisional. Nah, apakah pembelajaran di abad 21 ini memang lebih memberikan ruang untuk siswa itu mengembangkan self-regulasinya ketimbang pembelajaran-pembelajaran yang sebelumnya. Ini yang jadi pertimbangan pada saat kita mendesain pembelajaran kita. Terkait bagaimana menerapkan konsep dari self-regulation ini. Kemudian kedua, memberikan lebih banyak waktu bagi siswa untuk menyelesaikan kegiatan. Nah, seperti yang disampaikan di awal tadi bahwa menanamkan
kesempatan untuk siswa mengembangkan self regulasinya itu tidak bisa dengan pembelajaran 1-2 jam. Jadi kita tidak bisa melihat apakah siswa ini sudah bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan, apakah siswa ini sudah bisa merefleksi dirinya hanya dengan kita bisa memberi penugasan kepada siswa dalam waktu 1-2 jam pelajaran. Jadi oleh sebab itu butuh waktu desain pembelajaran di mana dalam tahap-tahap itu siswa belajar untuk mengembangkan self regulasinya. Kira-kira yang dimaksud dengan self regulasi tadi itu apa saja? Nah, ini yang akan coba kita bahas bersama-sama Bapak Ibu. Oke, gagasan besar yang dimaksud tadi, jadi tadi ada 3, ini baru masuk ke pertama, gagasan besar, aktivitas jangka panjang. Nah, kegiatan belajar dianggap jangka panjang jika siswa mengerjakannya untuk jangka waktu yang substantif. Nah, jika aktivitas pembelajaran selesai dalam satu periode kelas, dalam satu kali pertemuan misalnya, maka tidak ada kesempatan bagi siswa untuk bisa merencanakan proses pekerjaannya. Kita tidak bisa melihat seberapa besar dia bisa menyelesaikan, bertanggung jawab terhadap tugas yang kita berikan. Nah, kalau dia seperti tadi mungkin kayak Ibu Delisa ya, saya memberikan tugas kepada siswa, mereka mencari gitu. Mencari ada satu kasus, ada satu masalah, bagaimana kira-kira kamu bisa memecahkan ini. Nah, kita akan bisa melihat apakah siswa itu bisa mengembangkan self regulasinya dalam menemukan pemecahan-pemecahan masalah dari tugas yang diberikan. Nah, ketika Bapak Ibu melihat siswa itu kemudian melakukan satu proyek, dia bisa berbagi dalam satu project itu, dia tidak bisa menyelesaikan sendiri. Tentunya dia berada dalam satu komunitas. Butuh waktu, periode waktu tertentu untuk kita bisa melihat progres. Apa sih yang sudah dilakukan siswa kita? Sudah sejauh mana project itu dia kerjakan? Nah, seberapa besar tanggung jawab dia untuk menuntaskan? Berapa lama waktu yang dia butuhkan? Nah, disitulah kita bisa melihat bagaimana siswa kita itu mengembangkan self regulasinya. Nah, kegiatan berjangka panjang, siswa memiliki tujuan pembelajaran dan kriteria keberhasilan. Jadi kalau Bapak Ibu melihat rubrik dari self regulation ini, itu ada 2 hal Bapak Ibu, bahwa pembelajaran itu untuk bisa mengembangkan kompetensi ya, intinya bahwa untuk bisa mengembangkan kompetensi self regulasi siswa, pembelajaran itu harus kita desain dalam jangka waktu tertentu sehingga kita bisa melihat progresnya. Kemudian kedua, bahwa tujuan pembelajaran itu harus sudah ditentukan di awal gitu. Jadi bukan ditentukan di awal oleh peserta didik, bukan gurunya yang menentukan gitu. Jadi biarkan siswa kita itu bisa mengatur dirinya sendiri ya. Kalau saya berdiskusi dengan Pak Bahar, kalau kami mengikuti pelatihan ada yang namanya kesepakatan kelas Bapak Ibu. Nah, itu mungkin yang contoh simpelnya ya Pak Bahar ya. Kesepakatan kelas, saya sulit mencari contoh nih. Kesepakatan kelas, sebelum Bapak Ibu memberikan penugasan kepada siswanya, Bapak Ibu harus melakukan kesepakatan kelas dengan siswa. Terkait apa kesepakatan kelas itu? Terkait pertama bagaimana tugas itu mereka akan selesaikan. Nah, bagaimana tugas itu mereka akan laksanakan gitu. Kemudian siapa-siapa saja yang mendapat penugasan. Jadi kalau misalnya bagaimana penugasan itu mereka akan selesaikan, kayak Ibu Delisa tadi ya, saya ambil contoh, memberi tugas kepada siswanya untuk memecahkan satu masalah. Nah, kira-kira siapa yang akan mencari bahannya? Kemudian siapa yang akan merangkai? Jadi ada beberapa tahapan-tahapan dalam proyek yang dilakukan oleh Ibu Delisa. Nah, di situ siswa kita masing-masing diberi bagian tertentu untuk tugas di mana mereka bisa bertanggung jawab. Nah, yang kedua adalah dulu Bapak Ibu ya. Nah, yang kedua adalah kapan gitu. Jadi ada schedule kira-kira untuk kegiatan tahap ini kapan selesainya. Jadi ada implementasi tanggung jawab di situ. Ada
self regulasi mandiri di situ. Bagaimana setiap tugas yang diberikan itu setiap siswa bertanggung jawab mandiri mengerjakannya, berusaha mencari informasi lagi terkait tugas-tugasnya, dan pada akhirnya mereka bisa mengambil satu kesimpulan terhadap proyek yang mereka buat. Kemudian mereka bisa merefleksi kira-kira pekerjaan kita ini udah tepat apa belum ya. Dan ketika mereka memberikan ke gurunya, mereka bisa menerima umpan balik. Nah, baik, Pak Bahar mungkin ada yang mau ditambahkan? Ini yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu, pertimbangan-pertimbangan utama sebelum siswa itu merencanakan pekerjaan. Jadi Bapak Ibu silakan desain pembelajarannya. Di dalam pembelajaran Bapak Ibu, konsep regulasi diri, self regulation, untuk menumbuhkan self regulation siswa itu bisa ada di dalam. Tadi di awal sudah dijelaskan self regulation itu ketika siswa itu sudah bisa merencanakan apa yang akan mereka lakukan, bisa mandiri terhadap apa yang ditugaskan, bisa bertanggung jawab, bisa menerima, merefleksi dirinya, bisa menerima feedback dari teman ataupun gurunya. Maka disitulah konsep dari self regulation itu disitulah konsep self regulation itu kemudian bisa diimplementasikan. Ya, saya lihat Pak Bahar ini ada yang mau ditambahkan Pak Bahar? Boleh sebelum saya lanjut? Silakan lanjut aja Bu. Ya. Nanti kita diskusi baru ini. Ya, baiklah. Saya lanjut ke ini kayaknya udah panjang-panjang ya. Nah, ini Bapak Ibu gagasan besarnya tadi. Jadi kalau kita melihat dari dari mind map, ini sebenarnya paling enak ngomongnya di mind map. Nah ini, apakah kegiatan ini berjangka panjang? Apakah siswa merencanakan dan memantau pekerjaannya? Jadi kata kuncinya bahwa kegiatannya itu harus berjangka panjang, mereka harus merencanakannya lebih dari awal, mereka bisa memantau. Nah, self regulation secara tidak disengaja itu muncul, ya, itu berkembang dalam diri mereka gitu. Jadi butuh waktu untuk mereka bisa mempertajam lagi self regulationnya. Ini udah sampai di slide mana tadi ya? Nah, di materi ini Bapak Ibu nanti Bapak Ibu bisa lagi-lagi Bapak Ibu bisa pelajari ada contoh-contoh desain pembelajaran di mana konsep dari self regulation ini sudah ada di dalam desain pembelajaran tersebut. Nah, saya langsung ke rubrik saja Bapak Ibu ya. Karena umumnya materinya udah termasuk di dalamnya. Ini yang ya ini dia. Oke, Bapak Ibu, ini adalah self regulation rubrik. Jadi kegiatan atau pembelajarannya itu kalau tidak berjangka panjang, nah syarat bahwa self regulation, konsep self regulation itu ada dalam desain pembelajaran kita jika pembelajaran kita itu didesain untuk jangka panjang, kemudian udah direncanakan di awal. Tentunya yang merencanakan bukan Bapak Ibu guru. Ketika Bapak Ibu guru yang merencanakan, Bapak Ibu guru yang menentukan tujuannya, maka tidak ada konsep self regulation di dalamnya. Tetapi ketika siswa itu sendiri yang merencanakan, maka mereka sudah punya self regulation, sudah punya rasa tanggung jawab, sudah mampu ya, sudah mandiri untuk bisa menentukan sendiri apa sebenarnya tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan mereka. Seperti apa nanti hasil yang diharapkan. Mereka yang menentukan. Bapak Ibu hanya bisa mengarahkan gitu. Jadi yang dilakukan Ibu Delisa tadi sudah tepat. Unsur atau konsep self regulation itu sudah masuk di dalam, kalau saya melihat itu sudah masuk di dalam pembelajaran yang diselenggarakan oleh Ibu Delisa. Nah, Bapak Ibu, ketika ada satu kondisi ya, di mana Bapak Ibu melihat bahwa desain pembelajaran itu tidak berjangka panjang. Kemudian siswa itu belum melengkapi pekerjaannya, atau di dalam pekerjaannya itu, dalam pembelajaran itu tidak ada tujuan pembelajaran dan tidak ada kriteria yang berkaitan dengan pencapaian tujuan gitu. Nah, itu berarti dia berada dalam level 1.
karena di dalamnya belum ada terlihat konsep self regulation atau pengaturan diri gitu. Tidak ada tanggung jawab, tidak ada mencoba untuk mengembangkan konsep self regulation siswa itu di dalam pembelajaran. Jadi mungkin Bapak Ibu hanya memberikan tugas, silahkan kerjakan, jawab ini. Jadi tidak ada self regulation di dalamnya gitu. Belum terlihat ya, bukan tidak ada, belum terlihat. Nah, ketika di kondisi yang kedua, kegiatan pembelajaran Bapak Ibu itu sudah didesain berjangka panjang gitu. Oh, kira-kira pembelajaran ini kita akan selesaikan anak-anak dalam waktu 4 minggu atau 1 bulan. Nah, kemudian tetapi siswa itu sebelum melengkapi pekerjaannya, dia sudah menentukan tujuan pembelajaran yang tentunya ada kriteria ya. Misalnya kalau sudah seperti ini berarti satu tujuannya udah tercapai. Jadi ada kriteria-kriteria tertentu yang bisa menjadi acuan bahwa pekerjaan itu udah tuntas gitu. Ya sama aja seperti rubrik ini ya Bapak Ibu. Ini ada kriteria-kriterianya. Nah, ketika Bapak Ibu kriterianya yang memenuhi itu di kondisi 2 berarti itu belum dikatakan. Jadi seperti itu gambarannya. Kemudian di kondisi yang kedua itu siswa tidak memiliki kesempatan untuk merencanakan sendiri pekerjaannya. Jadi pembelajarannya jangka panjang, tapi yang merencanakannya adalah Bapak Ibu gitu. Desain pembelajaran itu yang mengatur itu siswa. Kamu nanti ke bagian ini ya. Jadi Ibu bagi kalian dalam kelompok-kelompok kecil. Yang satu nanti coba membahas kalau bahasa Inggris ya. Yang satu coba bahas materi deskripsi. Bagaimana mengidentifikasi struktur teks. Nah, dalam satu kelompok 4 orang. Kamu si A, silakan identifikasi orientation-nya misalnya. Si B, kamu silahkan mengidentifikasi struktur bahasanya seperti apa. Nah, kalau seperti itu Bapak Ibu, itu masuk dalam kategori level 2. Karena yang merencanakan itu masih Bapak Ibu gurunya, bukan siswa sendiri. Nah, ketika Bapak Ibu misalnya, saya bagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Atau silahkan cari kelompoknya sendiri. Ya, silahkan kalian bentuk kelompok sendiri. Silahkan kalian yang tentukan. Si A ini ke bagian apa gitu. Atau silahkan Bapak Ibu pilih dari 5 tema ini yang akan kita bahas. Kelompok 1 pilih yang mana. Jadi bukan Bapak Ibu yang menentukan, biarkan siswa itu yang menentukan. Nah, ketika Bapak Ibu yang menentukan, sudah memplot-plot pembelajarannya Bapak Ibu, temanya ke satu kelompok tertentu, maka Bapak Ibu belum memberi kesempatan siswa itu untuk merencanakan dirinya sendiri. Jadi dia belum mandiri, dia masih bergantung pada Bapak Ibu gitu. Jadi dia berada di tahap atau level yang kedua. Nah, ketika pembelajaran Bapak Ibu itu kemudian didesain, kegiatan pembelajarannya sudah berjangka panjang. Ya, sudah memenuhi kriteria 1 2 yang kedua tadi gitu. Sudah berjangka panjang. Kemudian siswa sebelum melengkapi atau menyelesaikan pekerjaannya, mereka sudah memiliki tujuan pembelajaran dan sudah ada kriteria terkait dengan keberhasilan atau kesuksesan dari pekerjaannya. Misalnya, ketika dia sudah bisa menyebutkan 3 dari 4 struktur teks, maka itu sudah boleh dikatakan dia berhasil. Nah, itu namanya kriteria gitu. Kriteria bahwa dia sudah bisa berhasil. Nah, kalau itu sudah ada, kemudian syarat yang ketiga bahwa siswa itu memiliki kesempatan untuk dia sendiri yang merencanakan, bukan Bapak Ibu lagi. Bapak Ibu mengubah desainnya. Silakan siswanya yang merencanakan. Berarti dia udah masuk dalam tahap 3. Tapi di dalam tahap 3 ini siswa masih belum memiliki kesempatan untuk merevisi. Bapak Ibu hanya mendesain pembelajaran. Silakan kegiatan ini akan kita laksanakan selama 4 minggu, 8 kali pertemuan. Kemudian silahkan kalian menentukan pembelajarannya, merencanakan seperti apa nantinya. Silahkan bagi kelompoknya, silahkan tentukan tujuan pembelajarannya. Jika sampai di posisi mana dianggap udah selesai, silahkan. Tetapi hanya sampai sebatas itu Bapak Ibu.
Setelah itu siswa itu mengumpulkan tugasnya kepada Bapak Ibu. Maka itu belum memenuhi syarat keempat dari self regulation. Jadi dia baru berada di tahap 3. Nah, kapan dikatakan bahwa dia berada di tahap 4 dari dimensi self regulation ini? Nah, ketika dia pembelajarannya sudah berjangka panjang, siswanya sudah merencanakan sendiri, menentukan sendiri kriteria keberhasilan mereka yang mengatur, mendesain semuanya. Mereka mempunyai kesempatan untuk setelah pekerjaan ini selesai, teman-teman, anak-anak silahkan kalian revisi dulu, saling memberi feedback. Sudah benarkah pekerjaan kalian? Nah, kalau sudah saling memberi feedback, silahkan diperbaiki. Setelah itu baru dikumpulkan ke Bapak Ibu guru. Nah, di tahap itulah berarti Bapak Ibu telah memenuhi kriteria self regulation. Jadi seperti itu rubriknya Bapak Ibu. Ada tahap-tahapnya. Silahkan Bapak Ibu melihat apakah desain pembelajaran Bapak Ibu itu sudah mengincludekan konsep-konsep dari self regulation. Nah, kalau kita melihat decision tree-nya lagi, ya, jadi poin pentingnya cuma itu Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu akan dihadapkan pada contoh kasus lagi seperti tadi. Bapak Ibu, ada satu pembelajaran yang dilaksanakan oleh Ibu Delisa. Ibu Delisa hanya sampai pada tahap siswa itu selesai mengerjakan, sudah dianggap sukses karena sudah berhasil membuat keripik. Ya, kemudian udah bisa dinikmati, tapi mereka tidak ada saling memberi feedback. Oh, ternyata ini kurang ya. Oh, ternyata ini kita perlu kemas lagi ya. Kalau kondisinya seperti itu, kira-kira ada di tahap mana? Nah, seperti itulah nanti pertanyaan-pertanyaan di post test yang akan muncul Bapak Ibu. Lagi-lagi saya mengingatkan, kalau Pak Bahar ya menghadapi seperti ini, itu dia selalu memprint out dan mencatat sendiri aturan dari self regulation. Nah, saya mau memberikan kunci ke Bapak Ibu bagaimana menyelesaikan soal-soal terkait dengan self regulation yang nantinya itu lebih kepada bagaimana Bapak Ibu menganalisis gitu. Bapak Ibu siapkan rubrik, cukup menyiapkan rubrik ini Bapak Ibu. Ini akan menjadi pedoman Bapak Ibu untuk menjawab soal MCE nantinya. Nah, Bapak Ibu cukup lihat situasinya seperti ini. Bapak Ibu baca, karena nanti contohnya pasti contoh kasus Bapak Ibu. Si guru ini melaksanakan pembelajaran biologi misalnya. Dia memberikan proyek kepada siswa, tetapi Ibu A ini mengawali kegiatannya dengan pembelajaran jangka pendek gitu. Nah, Bapak Ibu pasti sudah tahu kalau pembelajaran jangka pendek berarti dia ada di tahap 1. Pertanyaannya, ada di tahap manakah? Tahap 1, tahap 2, tahap 3. Nah, semuanya hanya seperti itu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu memahami konsep dari rubrik regulasi self regulation ini, maka Bapak Ibu akan mudah menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait ini. Kurang lebih 12 sampai 15 pertanyaan untuk satu dimensi pembelajaran. Satu dimensi pembelajaran abad 21 ini Bapak Ibu. Jadi kalau saya kemarin ujian, karena apa yang kami ujiankan itu juga lah yang akan diujiankan ke Bapak Ibu. Saya hanya men-screenshot ini Bapak Ibu, kata kuncinya. Hanya kalau kami kemarin ujiannya itu dengan bahasa Inggris. Nah, kalau Bapak Ibu nanti lebih dimudahkan menggunakan bahasa Indonesia. Jadi saya hanya menyarankan triknya Bapak Ibu kuasai yang dituliskan bold ini. Ini yang ditulis bold di tiap dimensi ini, di tiap level ini, itulah kata kuncinya. Gitu ya. Jadi soal-soalnya analisis saja Bapak Ibu. Jarang dia berada di konsep gitu. Dia hanya berada di bagaimana Bapak Ibu menganalisis suatu keadaan, bagaimana menempatkannya di level seperti apa. Dan biasanya kalau kondisi seperti tadi ya, Ibu Delisa telah menerapkan pembelajaran project based learning kepada siswanya. Ibu Delisa yang merencanakan, tetapi siswanya yang melaksanakan. Nah, untuk bisa berada di tahap 4, apakah yang harus dilakukan Ibu Delisa? Nah, bagian A, Ibu Delisa memberikan kesempatan kepada siswa untuk bisa merevisi pekerjaannya.
tahap-tahapnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi pertanyaannya Bapak Ibu cukup menganalisis gitu. Cukup menganalisis dan Bapak Ibu lagi-lagi mengacu kepada rubrik. Baik, saya ke decision tree. Nah, ini decision tree ini juga yang sering muncul Bapak Ibu di ujian post-test yang akan kita selenggarakan 2 hari lagi ya. Jadi besok pemaparan materi terakhir, berarti hari Minggu kita akan secara serempak mengikuti ujian post-test dari kegiatan kita ini. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu lulus semuanya. Baik, kita melihat decision tree-nya Bapak Ibu di sini, pohon keputusan. Nah, ini adalah jalan pintas buat Bapak Ibu untuk memahami dari self-regulation ini. Yang pertama, kalau kegiatannya jangka panjang, kemudian siswa memiliki tujuan pembelajaran, ya, kemudian memiliki kriteria keberhasilan di depan. Apakah jawabannya ya atau tidak? Kalau jawabannya dia tidak memiliki kegiatan jangka panjang ya di desain pembelajarannya, ternyata tidak pembelajaran yang tidak berjangka panjang, kemudian dia tidak memiliki tujuan pembelajaran, berarti dia berada di nomor 1, levelnya nomor 1. Tapi kalau dia memiliki pembelajaran jangka panjang, kemudian ada tujuan pembelajaran dan kriteria keberhasilan, walaupun itu masih ditentukan oleh guru, maka dia boleh dikatakan ke level 2 gitu. Jadi dia Bapak Ibu cek ke level 2-nya. Nah, jika di level 2-nya sudah berjangka panjang, ada tujuan pembelajaran, sudah memiliki kriteria keberhasilan, tetapi yang merencanakan adalah siswa, maka dia sudah boleh ke tahap 3. Tapi kalau hanya sebatas jangka panjang saja, kemudian ada tujuan pembelajaran, tapi siswa tidak merencanakan, yang merencanakan adalah guru, berarti dia hanya stop di level 2. Tapi jadi ini hanya memetakan apa ya, kalau saya bilang hanya mindset kita Bapak Ibu. Kalau kita mengikuti alur ini bisa membantu jalan pintas, memudahkan Bapak Ibu memahami konsep dari self-regulation, maka ini silahkan Bapak Ibu gunakan. Tapi kalau menurut Bapak Ibu saya bingung dengan decision tree ini Bu Indah, maka silahkan gunakan rubrik. Jadi 2 yang bisa Bapak Ibu gunakan ya. Nah, saya lanjut sedikit. Jika siswa sudah pembelajarannya jangka panjang, ada tujuan pembelajaran, ada kriteria dari kelulusannya atau keberhasilan pekerjaan atau proyeknya, kemudian siswa yang merencanakan sendiri, siswa yang melaksanakan, siswa yang mengatur, dan ada revisi, maka dia boleh ke level 4. Nah, ketika dia melakukan revisi sendiri, dia saling memberi umpan balik dan memperbaiki pekerjaannya, maka dikatakan bahwa dia sudah memiliki semua konsep dari self-regulation. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Konsep self-regulation sederhana sebenarnya. Kuasai aja rubrik, ya, tahu kriterianya hanya yang dikasih bold ini aja Bapak Ibu. Bahwa pembelajarannya jangka panjang, ada tujuannya, ada kriteria ketentuan keberhasilannya, dia bisa merencanakan, dan dia bisa merevisi, serta bisa saling memberi umpan balik. Selesai. Itu yang menjadi kata kuncinya. Nah, baik Bapak Ibu, lumayan panjang kali lebar ini pembahasan tentang self-regulation. Mari kita coba diskusi lagi, kita coba bawa dia di kondisi real pembelajaran kita. Silahkan kita refleksi lagi seperti Pak Maslaini tadi. Coba kita lihat lagi apakah pembelajaran kita udah menerapkan konsep-konsep ini. Nah, kalau diimplementasi kurikulum Merdeka, maka kita coba bawa ini ke profil pelajar Pancasila. Mencoba menanamkan siswa kita itu bisa disiplin, bisa mandiri, bisa bertanggung jawab, bisa merefleksi dirinya sendiri, bisa tahu kekurangannya apa, bisa tahu kelemahannya apa, bisa memperbaiki dirinya dari hasil refleksi.
Berarti profil pelajar Pancasila yang digaungkan dalam implementasi kurikulum Merdeka itu juga ada dalam konsep self-regulation. Nah, yang pada akhirnya diharapkan siswa itu mampu menciptakan karya sendiri, bisa menyelesaikan tugas-tugasnya dengan penuh tanggung jawab tanpa Bapak Ibu lagi harus memberi tekanan kepada siswa. Kalau biasa ya, ayo kerjakan tugasmu. Kalau kamu tidak kerjakan tugasmu, saya tidak akan kasih ikut kamu ulangan. Wah, itu yang lebih mengerikan Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada model-model Bapak Ibu guru yang seperti itu di zaman pembelajaran abad 21 ini, wah udah ketinggalan begitu Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, materi kita sampai di sini. Nanti Bapak Ibu boleh baca modulnya. Di sini ada contoh-contoh kasus, contoh-contoh situasi pembelajaran seperti apa yang di modul ini. Bapak Ibu bisa baca, ini contohnya ya. Nah, coba sebelum Bapak Ibu lihat, saya coba saya buat dalam slideshow. Ini kalau dalam slideshow ini ininya tidak muncul Bapak Ibu. Bisa nggak ya? Nah, ini nah ini Bapak Ibu sudah bisa menjawab. Ini contoh-contohnya kalau ujian Bapak Ibu. Siswa diberikan rubrik untuk membuat prezi. Bapak Ibu tahu ya video prezi ya. Kemudian infografik atau presentasi PowerPoint. Kemudian siswa mempresentasikan di depan kelas. Nilai siswa didasarkan pada presentasi. Apakah ini sudah termasuk menerapkan konsep self-regulation kalau pembelajaran Bapak Ibu seperti ini? Nah, silakan Bapak Ibu jawab di room chat. Kedua, kondisi kedua ya, situasi kedua. Bapak Ibu memberikan siswa itu rubrik untuk membuat presentasi presi, infografik ataupun PowerPoint yang akan mereka presentasikan di depan kelas. Kemudian, siswa melakukan latihan presentasi, menerima umpan balik dari teman sebaya dan guru. Kemudian siswa itu merevisi presentasi mereka sebelum kemudian dia melakukan presentasi akhir. Nah, nilai siswa didasarkan pada presentasi akhir dan proses mencari dan bertindak berdasarkan umpan balik. Ini jelas sekali perbedaannya ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah mempelajari rubrik dari self-regulation tadi, akan sangat mudah Bapak Ibu menjawab kalau soal-soal ujiannya seperti ini. Jadi Bapak Ibu langsung bisa menganalisis ini. Wah, ini sudah menerapkan konsep ini. Ini situasinya yang belum gitu. Jadi Bapak Ibu silahkan, lagi-lagi silahkan baca materinya. Di situ juga sudah ada contoh-contoh kira-kira kalau dalam pembelajaran seperti apa. Nah, silahkan Bapak Ibu yang explore ya. Baik Bapak Ibu, mungkin untuk materi kita sampai di sini sebentar bagaimana penerapannya untuk menerapkan tools yang sesuai untuk mencoba kita mengembangkan self-regulation siswa. Nah, silakan dibuka sesi tanya jawab aja dulu. Halo Pak Bahar, apakah Pak Bahar masih ada di room? Halo. Silakan. Ya, silakan Bapak Ibu. Ini sudah ada Bu Syarifah Nurbaya, Bu Indah. Silakan Bu Syarifah bisa diaktifkan. Masih ada waktu sekian 5-10 menit untuk pemaparan materi. Pak Bahar, mungkin ada yang bisa ditambahkan dulu sebagai tambahan. Cukup untuk self-regulated learning. Silakan Bu. Oke, silakan aja. Ibu Syarifah. Silakan Bu. Terima kasih Ibu Indah, Pak Bahar. Tadi yang saya simak kan itu regulasi belajar seperti ini diarahkan kepada pembelajaran ya, Bu ya. Nah, bagaimana kalau misalnya nih posisi saya sebagai wali kelas. Jadi saya mau mengaplikasikan apa yang sudah disampaikan di sini itu sebagai pembiasaan di kelas. Contohnya mungkin menjaga kebersihan kelas yang tanpa harus saya awasi, tanpa harus saya suruh-suruh, tanpa saya harus tungguin gitu. Anak-anak udah bisa tahu. Dan itu kan dalam kita kalau jadi wali kelas itu kan mereka ini akan bersama kita selama 1 tahun kurang lebih dalam kelas seperti itu. Apa bisa juga mengaplikasikan yang dimensi yang ini ya Bu ya, Pak?
Iya, terima kasih Ibu Syarifah. Kalau menurut saya bisa sekali. Nah, konsep konsep self regulation ini kan tidak harus hanya dalam proses pembelajaran ya. Ketika ibu sebagai wali kelas ya, kebetulan saya juga wali kelas gitu. Ketika kita sebagai wali kelas mencoba menanamkan rasa tanggung jawab, disiplin kepada siswa dengan tugas-tugas kita sebagai wali kelas, itu juga menurut saya adalah satu upaya kita mengembangkan konsep self regulation gitu. Jadi itu juga proses pembelajaran kalau menurut saya ya. Eh, Seperti saya misalnya, seperti Ibu. Kita coba buat kesepakatan kelas pada awal pembelajaran, kita ditunjuk sebagai wali kelas. Kita membuat kesepakatan dengan siswa. Kesepakatan kelas itu adalah memberi peluang kepada siswa sebesar-besarnya untuk mereka bisa mengatur gitu. Kalau mereka yang mengatur sendiri, mereka akan bertanggung jawab. Jadi kita buat kesepakatan ya. Kita buat kesepakatan kelas dulu. Bagaimana anak-anak? Nah, kita buat dulu daftar penyapuan. Jadi kira-kira menurut kalian nih, kalau kesepakatan kelas saya seperti itu Bapak Ibu. Menurut kalian kapan kita gitu? Apa yang harus kita lakukan gitu? Apa yang harus kita benahi? Coba kalian yang tentukan. Oh, kita menyapu Bu di bagian dalam kelas, kemudian di bagian kelas. Iya, jadi kalau kita tidak laksanakan kira-kira kita akan menghukum diri kita akan memberi punishment buat diri kita untuk belajar sebagai pembelajaran. Punishment apa yang cocok gitu? Biarkan mereka yang menentukan. Kalau mereka yang menentukan punishment-nya sendiri, mereka akan lebih berhati-hati. Itu juga satu bentuk mendisiplinkan. Tapi jangan kalau jangan saya gitu yang menentukan, biar mereka. Jadi kalau dia melakukan pelanggaran, kamu tahu apa yang kamu lakukan? Iya tahu Bu. Kamu tahu apa yang sudah kamu sepakati? Kamu loh yang membuat aturan, kamu loh yang melanggar. Nah, kita melatih mereka untuk bertanggung jawab dengan aturan yang mereka buat sendiri gitu. Itu juga satu bentuk self regulation kalau menurut saya gitu. Seperti itu kalau menurut saya Bu. Mungkin Pak Bahar ada tambahan, Pak Bahar punya ide yang lain karena Pak Bahar ini juga seperti itu dalam proses pembelajarannya. Saya dengan Pak Bahar, Bapak Ibu kebetulan satu wilayah. Saya di SMA Negeri 1, Pak Bahar itu di SMA Negeri 4. Nah, selama setelah pandemi ini kami itu sering bersama-sama berkolaborasi di dalam pembelajaran gitu. Jadi karena sama-sama guru bahasa Inggris, kita Pak Bahar biasa ke sekolah saya juga ke sekolah Pak Bahar. Jadi kita saling ini berdiskusi bagaimana membangun menanamkan konsep segregasi ini kepada siswa gitu. Jadi silahkan Pak Bahar, mungkin ada yang mau ditambahkan. Baik. Terima kasih Bu Indah, Bu Syarifah Nurbaya, bahwa membangun kemandirian siswa memang butuh proses untuk bisa mencapai level yang benar-benar di mana siswa sudah mandiri tanpa kontrol kita lagi, kemudian mereka menyadari diri akan pentingnya mewujudkan cita-cita bersama. Nah, terkadang memang apa yang disampaikan Bu Indah tadi tepat sekali bahwa kita perlu sebenarnya kita perlu mengenali profil dan karakteristik peserta didik kita dulu lebih awal ya. Di karakteristik ini kemudian kita bisa menentukan pola-pola seperti apa yang akan kita lakukan agar para siswa itu bisa lebih konsisten, terdorong untuk bisa mengikuti hal-hal apa yang mereka yang sudah disepakati bersama untuk terus dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan bersama. Nah, terkadang juga kesepakatan ini karena dibuat tidak melibatkan siswa, datangnya secara sepihak berdasarkan mungkin sebutlah seperti tata tertib sekolah ya, yang tidak melibatkan perwakilan siswa, itu tidak begitu tidak begitu mengikat perasaan siswa karena merasa tidak dilibatkan dalam hal seperti ini.
Nah, tadi menindaklanjuti menyambung daripada pernyataan Bu Indah tentang pembuatan kesepakatan kelas, bila perlu karena ini konteksnya wali kelas, maka dibuat sedemikian rupa poin-poin itu didiskusikan satu persatu dan anak-anak diminta secara terbuka ya diberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka untuk bisa mencurahkan pendapatnya guna perbaikan kondisi kelas guna ketertiban kelas selama berproses di bawah perwalian kita gitu. Dan jangan lupa di poin-poin kesepakatan kelas, di setiap poin kesepakatan kelas mereka diminta untuk persetujuannya. Setelah itu bila perlu seluruh siswa membubuhkan tanda tangan pada lembaran poin-poin yang sudah dibuat itu. Dan ini memang secara logis mungkin kita mikir, wah ngapain dia harus pergi bertanda tangan di sana ya. Tapi dengan dia bertanda tangan, dengan dia turut ikut berpartisipasi membubuhkan coretan di sana, itu akan menjadi pengingat buat individu yang bersangkutan untuk lebih bertanggung jawab ya. Bertanggung jawab, konsisten memenuhi tuntutan kesepakatan kelas bersama-sama. Seperti itu. Mungkin itu salah satu trik Bu Syarifah. Sambil berjalan ini dievaluasi. Dalam kesepakatan terkadang kita ada konsekuensi reward dan punishment. Tentu reward diberikan kepada seorang yang yang patut dihargai, yang memang layak mendapatkan kompensasi dari konsistensi dia menjalankan tugas-tugas. Tapi juga jangan lupa harus ada punishment yang kita berikan berdasarkan kesepakatan tersebut. Dan sekiranya siswa-siswa yang pembelajar yang sudah level jenjang SMP misalnya SMA yang benar-benar sudah memahami konsekuensi dari kesepakatannya, maka ini bisa berjalan dengan harapan, meskipun mungkin tidak juga sampai bisa 100% konsisten ya, tanpa pengawasan kemudian semuanya bisa berjalan, tetapi paling tidak kalau 90% sudah berjalan itu self regulasinya dianggap sudah maksimal gitu. Ada 10% errornya itu sangat masuk akal dan bisa direvisi, bisa ditindaklanjuti dengan langkah-langkah berikutnya. Dan memang juga kalau kita melihat secara filosofis prinsip dasar pengembangan kurikulum merdeka dan arah bagaimana kita bisa mencapai profil pelajar Pancasila, salah satunya adalah self-regulasi ini. Dan bagaimana kita bisa menciptakan siswa-siswa yang benar-benar secara mandiri bisa mengontrol dirinya, bisa disiplin, bisa memenuhi tanggung jawab terhadap hal-hal apa yang telah disepakati bersama dalam ruang kelasnya. Seperti itu yang bisa saya tambahkan, Bu Indah. Terima kasih. Saya kembalikan. Ya, terima kasih Pak Bahar. Bagaimana Ibu Syarifah? Ada pencerahan kah? Ibu. Iya, oke. Terima kasih. Alhamdulillah. Nah, ada manfaatnya berarti kita diskusi malam hari ini ya. Lagi-lagi Bapak Ibu, ini adalah ruang diskusi kita bersama. Kita mendapat pencerahan pengetahuan. Kalau Bapak Ibu punya pengalaman atau punya pandangan lain, mari kita diskusi. Baik, Bapak Ibu, wah saya lihat di room chat ini udah banyak soal 2 ya, level 4. Wah, keren Pak Mas Laini. Udah bisa ujian MCE nih kayaknya Pak Mas Laini di hari Sabtu ini. Siap-siap kalau gitu ya. Baik, Bapak Ibu yang ingin bertanya atau bersharing lagi pengalaman mengajarnya, silahkan bisa klik icon raise hand atau silakan menyampaikan langsung. Masih adakah yang ingin berbagi praktek baik di pembelajaran yang dilaksanakan Bapak Ibu? Ya.
Oke, mungkin sudah tidak ada. Kalau belum ada lagi, nanti kita coba diskusi lagi sebentar, Bapak Ibu. Saya lanjut dulu ke materi integrasi ya, tools yang digunakan untuk pengembangan self regulasi siswa kira-kira yang tepat seperti apa gitu. Ya, saya kembali dulu ke PowerPoint lagi nih. Apa udah bisa tampil lagi PowerPoint saya? Ya, Pak Bahar nanti kalau mau berbagi praktek baik juga boleh ya setelah ini. Saya tampilkan dulu. Ini kali ya kalau nggak salah nih. Kalau nggak salah berarti benar ya. Oke, udah sampai. Ini banyak banget Bapak Ibu. Ini barangkali ya. Nah, ini ya Bapak Ibu, kira-kira praktek dalam pembelajaran. Nah, ini ada contoh kasus nih. Bapak Ibu bisa lihat bagaimana mengelola sampah di sekolah. Nah, apa sih poin-poin dari self regulation yang ada di dalam ini namanya studi kasus Bapak Ibu. Contoh kasus pembelajaran. Nah, ini adalah tools dari Microsoft yang bisa mendukung penerapan self regulation di dalam pembelajaran. Apa saja? Di sini udah diberi kode kuning ya. Ini udah jelas nih. Nah, ini sangat mudah Bapak Ibu karena Bapak Ibu udah melewati level 100. Jadi, kalau penguasaan aplikasi Teams atau OneNote, Bapak Ibu udah tentunya sudah tingkat mahir ya. Nah, buku catatan kelas atau OneNote dan Microsoft Teams itu dapat membantu guru dengan siklus umpan balik. Jadi, yang difokuskan ini adalah bagaimana siswa dengan siswa ataupun guru terhadap siswa itu bisa memberikan feedback terhadap tugas-tugas ataupun pekerjaan yang Bapak Ibu berikan kepada siswa. Nah, tools yang paling tepat itu adalah Teams. Di bagian mana dari Teams yang bisa Bapak Ibu gunakan? Nah, di Teams itu Bapak Ibu ada yang namanya ya, OneNote ya. Jadi OneNote itu selain dia aplikasi tersendiri, dia juga sudah terintegrasi di dalam Teams. Jadi di dalam Teams-nya Bapak Ibu bisa menemukan yang namanya OneNote. Kalau kemarin kayaknya saya udah buka OneNote-nya juga ya. Sebentar, kayaknya share screen-nya saya ini hanya untuk PowerPoint. Saya share ulang Bapak Ibu. Coba melihat. Ini kepele nih. Oke, sekarang udah tampil. Nah, ini adalah kelas kita Bapak Ibu. Nah, di bagian atas kalau Bapak Ibu menggunakan aplikasi ya, mendownload aplikasi langsung di desktop, maka tampilan OneNote Class Notebook-nya itu ada di sebelah kiri. Tapi kalau Bapak Ibu menggunakan browser, maka tampilan Class Note-nya ini ada di bagian atas menjadi tab-tab gitu. Nah, ini karena saya menggunakan aplikasi, maka tampilan Class Note-nya ini. Bapak Ibu hanya tinggal mengklik Class Note ini aja. Nah, ini Bapak Ibu bisa digunakan dalam upaya menerapkan konsep self-regulasi itu. Jadi, yang bagian mana? Yang bagian Bapak Ibu bisa memberikan feedback, umpan balik kepada siswa. Jadi, tanpa siswa itu harus saling bertemu dengan teman-teman, mereka bisa berkolaborasi, saling memberi feedback melalui tools Class Notebook ini. Mungkin ada di sini yang udah kebuka. Nah, ini dia. Nah, di Class Notebook ini kan banyak fiturnya ya Bapak Ibu. Ada memang fitur di mana siswa itu bisa saling memberi umpan balik, bisa saling mengoreksi.
bisa saling merefleksikan diri. Ketika siswa ingin merefleksikan diri, itu sudah ada fiturnya juga yang namanya fitur pribadi. Sebentar, ini saya belum setup nih, jadi nah ini aja ya. Nah, di bagian kelas notebook ini kan ada collaboration space. Collaboration space ini tuh adalah space atau ruang bagi siswa untuk bisa berkolaborasi. Inilah yang dimaksud dengan tools yang bisa membantu mengembangkan self-regulation siswa. Dari sini mereka belajar membangun kemandirian untuk menyelesaikan tugas-tugasnya dengan menggunakan fitur student notebooks. Nah, ketika mereka ingin bersama-sama saling memberi masukan, memberikan umpan balik, maka mereka bisa menggunakan collaboration space. Collaboration space ini adalah satu sebentar ya, saya cek dulu. Satu tempat di mana mereka bisa saling memberikan feedback dalam bentuk teks ataupun audio ya, ataupun mereka saling memberikan berinteraksi bersama-sama dalam satu satu layar gitu. Satu layar mereka bisa saling melihat misalnya Bapak Ibu udah pasti tahu ya, seperti misalnya PowerPoint online atau Word online gitu yang dimiliki oleh Microsoft. Nah, di situ kita bisa berkolaborasi. Namun di collaboration space milik Classnote ini itu bisa tersave dengan aman gitu. Jadi siswa bisa mengaksesnya lagi di kelas Teams-nya itu, kelas Teams kembali. Nah. Aduh. Halo, Bu Indah. Astaga, dari tadi saya ngomong sendiri berarti, Pak. Saya kira enggak termute, mohon maaf. Ya, jadi Bapak Ibu di dalam Teams, ya, Teams ini bisa digunakan selain daripada OneNote-nya, Bapak Ibu bisa mengakses yang namanya activity. Nah, di dalam aktivitas itu ada yang conversation. Bapak Ibu bisa mengundang siapa aja ya. Jadi siswa itu bisa memanfaatkan tools ini. Kalau saya bisa contohkan, saya tunjukkan. Di sini ada yang namanya activity, ini bagian atas Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat semua aktivitas yang dilaksanakan oleh siswa. Mungkin mereka lagi mengadakan diskusi via chat ya. Nah, ada juga room chat-nya Bapak Ibu. Room chat-nya ini hampir sama dengan WA begitu ya. Jadi kalau misalnya siswa itu berinteraksi, berdiskusi di dalam grup dengan menggunakan WA, itu hampir mirip gitu. Jadi di room chat-nya ini Bapak Ibu bisa mengajak siapa saja. Jadi kalau siswa dalam satu kelompok, ya mereka bisa mengajak siapa saja untuk berdiskusi lewat room chat ini. Ada tugas yang Bapak Ibu berikan atau ada project yang Bapak Ibu berikan, mereka hanya tinggal bilang, kita nggak bisa bertemu tatap muka ya. Oh tidak apa-apa, nanti kita diskusikan lewat chat aja ya. Oh iya boleh, jam berapa gitu kita akan mereka menschedulekan gitu. Jadi bisa dibentuk dalam kelompok-kelompok gitu. Jadi di sini bisa dipilah-pilah siapa yang kita akan ajak untuk chat gitu dalam kelompok gitu. Kita bisa menambahkan peserta atau teman-teman kita dalam satu grup untuk kita ajak diskusi. Kita bisa meng-attach file ke dalamnya. Kita bisa attach file misalnya, coba ya, file ini kita sama-sama revisi gitu. Di bagian mana? Silahkan yang ingin memberikan feedback Jadi seperti itu Bapak Ibu, seperti itu kerennya gitu menggunakan room chat ini. Kalau kita menggunakan WA itu dia terbatas. Kenapa? Karena siswa tidak bisa memberikan
coret-coret. Nah, kalau di chat ini siswa bisa langsung mencoret. Yang bagian ini saya ingin menambahkan. Yang bagian ini jadi kayak kita melakukan apa ya, kalau kita kuliah dulu asistensi gitu. Dicoret ini yang diperbaiki seperti ini ya. Nah, itu mereka bisa melihat secara langsung. Nah, itu bisa diakses juga melalui fitur OneNote. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau kita melihat sih ini sama dengan kolaborasi ya. Iya, sama gitu. Di dalam kegiatan kolaborasi itu kan kita mencoba menanamkan konsep self regulation siswa itu dalam tahap bagaimana mereka bisa saling menghargai pendapat temannya, bagaimana mereka bisa saling bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan, terhadap pekerjaan kelompok ya. Seperti tadi yang dikatakan kalau dia dalam bentuk project ya. Saya mungkin berbagi praktek baik satu gitu yang pernah saya terapkan di sekolah, dan itu juga saya adopsi dari Pak Bahar. Waktu itu sempat diskusi, saya ada satu materi namanya lowongan kerja Bapak Ibu. Bagaimana nantinya saya mencoba mendesain sebuah pembelajaran saya ini melibatkan banyak siswa, melibatkan skill, mengintegrasikan teknologi, dan mencoba menanamkan konsep self-regulation, terutama bagaimana mereka bisa mandiri, memecahkan masalah, kemudian mereka bisa saling memberi umpan balik, kemudian mereka juga mengintegrasikan pengetahuan teknologi mereka ke dalam project ya. Jadi lowongan kerja waktu itu saya membentuk mereka satu kelompok itu 6 orang. Jadi mengibaratkan saya hanya mengarahkan. Jadi bagaimana anggap aja kalian itu sebagai sebuah perusahaan gitu ya, yang membutuhkan tenaga kerja. Nah, kira-kira jadi ini melatih mereka itu ketika nanti mereka berada di dunia nyata, mereka berada di bagian human resource gitu, department, HRD atau apa ya bahasa Indonesianya, SDM